Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia. Data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% diantaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatuh wa adkhalahu jannatuh." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai keempat hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya. Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semua kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, rangau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara kita kaya dan penduduk kita miskin. What wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, "Wallahu fi aunil abdi, madama al-abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,
Jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini, kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi. Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Beratkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain. Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, iya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat. Di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu. Terbes sopir-sopir keringetan. Setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang 11 gerbong. Panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang kekeringatan itu. Pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan. Sudah setengah jam nunggu, keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Yumpah-yumpah kenek-kenek ke sopir sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, haus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah. Kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran. Kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit. Ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai. Ini saatnya kita cuci piring. Kita
Dalam artian seluruh komponen bangsa. Ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya. Semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskinan. Orang yang santun kepada orang-orang yang miskin. Memberikan tempat bernaung, tempat tinggal. Mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak itu, yang juga anak-anak kita, punya hak menatap hari esok dengan pasti. Punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita. Seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran. Dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta titipan. Jabatan titipan. Ilmu pengetahuan titipan. Kalau titipan harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, robannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi. Berlumur kezaliman, tipu daya, trik, rekayasa. Tentu marah yang menitip ini. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya. Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh, tanggal sekian, bulan tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang, di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar Allah yang memutar film kehidupan kita, tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing, yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan laporan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan. Dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang-peteteng, membangga-banggakan. Ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih. Mobil orang titip. Begitulah kita.
Ini jabatan, titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top. Kata orang Belanda, legend is louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan. Di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya. Bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita. Dan pemimpin pada umumnya orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan. Ke atas saya mengingatkan. Ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa. Dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional. Tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya. Jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu. Jikalau kau tidur dalam perut kenyang. Sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam. Sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan. Bukan sekadar sebuah simbol. Tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. So, kalau kita dalam posisi itu, sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus lingkaran setan. Pendapatan rendah. Kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini. Tapi what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan. Orang yang menolong orang-orang miskin. Memberikan tempat tinggal. Melindungi mereka. Akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas. Tapi Allah akan memberikan balasan. Melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam. Oke lah, yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zaklik, tidak personlik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan. Sedikit kemampuan. Mari kita berbagi. Untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimad dha'ifa. Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya.
Tadi saya katakan, kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah. Hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah. Tengoklah sekarang. Kalau orang besar punya banyak uang, dapat masalah, tim pembelanya itu antri. Tim, bukan lagi 1-2 orang, tim. Paling sedikit 3 orang. Tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan, hak-hak asasinya diinjak-injak, siapa yang mau peduli? Masih segar dalam ingatan kita nasib yang menimpa Marsina, Sengkon dan Karta, wartawan Udin, koran Bernas. Itu sekadar yang naik ke permukaan. Entah berapa puluh Marsinah di Republik ini. Entah berapa banyak Sengkon dan Karta di negeri ini. Entah berapa banyak Udin Bernas di bumi tercinta ini. Sehingga orang sering mengeluh. Banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Hukum berpihak kepada yang terkenal, kuasa dan punya uang. Law enforcement tersendat-sendat. Kalau sudah orang beruang, ternama, punya masalah, antri yang bela. Rame-rame kur menyanyikan lagu, maju tak gentar, membela yang bayar. Sementara si lemah, si miskin, terseok-seok mencari keadilan. Merintih ketika hak asasinya diinjak-injak. Dan tidak tersentuh sama sekali. Sebagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul street justice. Pengadilan jalanan, maling motor tangkap, bakar. Refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini. Di mana rakyat menyaksikan dengan mata telanjang, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Jikalau yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Di situ tumbuhnya luka rasa keadilan. Karena hukum begitu berpihak. Di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining untuk kepentingan pribadi mereka. Dengan label atas nama rakyat. Mewakili rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Rakyat sendiri nggak pernah tahu kalau di atas namakan. Nyaris rakyat kita lebih sering jadi address, orang numpang alamat. Karena terjadi bargaining position untuk saling menutupi aib dan koreng masing-masing. Masing-masing memegang kartu truf. Kamu bongkar, saya bongkar. Kamu ngomong, saya ngomong. Maka upaya menegakkan hukum jadi semakin terseok-seok adanya. Saudara-saudara, sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Keberpihakan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Bukan karena kita kepengen jadi hero. Tidak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Of course, lebih nikmat berpihak kepada kekuasaan memang. Numpang mujur, ikut nimbrung. Kekuasaan itu gula. Tentu saja banyak semut di sekitarnya. Harta juga manis. Banyak gula di sekelilingnya. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengatakan, Inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang dan kekuasaan itu di mana-mana bikin gagah orang yang memilikinya. Bikin hebat orang yang menguasainya. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Yang kecil-kecilan sajalah. Teman-teman kita yang kerja di bangunan itu, buruh bangunan itu. Kemis sama Sabtu sore, lain jalannya. Sabtu sore itu jalannya gagah. Kenapa? Habis gajian. Tapi kalau Selasa, Kemis, lesu, lelah, letih.
Gaya jalannya saja lain. Dan agak nyinyir memang, tapi realitas. Wahia silahun liman arada qitalan. Wahia lisanun liman arada fasahatan. Uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur. Nuklir bahkan sekalipun bisa nggak bunyi kalau disumpal dengan uang. Apalagi meriam, tank, pistol, semua tidak bunyi kalau disumpal dengan uang. Dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Dan lisanun liman arada fasahatan. Lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika muter-muter menghanyutkan orang. Masih buntu. Coba uang yang bicara. Lewat semua. Ya, secara guyonan. Anak-anak sering bilang. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Ini kata Arab Indonesia. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Apakah harus seperti itu budaya kita? Mau dapat jabatan, setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semur, dekat sama semar, semir, semur. Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung. Aha, 3 bulan pun pulang modal ini. Aha, paling sebentar selesai nih, pulang balik modal lah. Sudah ada hitung-hitungan matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik meroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal. Setelah pulang modal, bagaimana cari untung. Pengabdian nomor 19. Rakyat nomor 26. Wong saya pakai modal besar kok ini. Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya. Benar kalau Rasulullah mengajarkan jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Memintanya pun jangan. Apalagi sampai nyogok-nyogok, kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi. Sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Setiap kita pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Pemuda pemimpin bagi dirinya. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang kita pimpin. Sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak. Namun Qadirabul Jalil maha mengetahui. Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada 1 orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami? Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri ini, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini.
Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini. Mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua. Gelap, tengok kiri kanan, tidak ada orang. Potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar. Noleh kiri kanan, tidak ada orang. Potong. Ada yang naik ke gunung tinggi. Ada yang ke tepian sungai. Macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang suram, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam, anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup.